Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Ini sudah memasuki hari ke-21 ya. Jadi dan saya lihat nih Bang Said Didu juga masih bugar nih. Ramadan hari ke-21 masih mantap nih. Kelihatannya lanjut bisa sampai puasa Syawal masih mantap ya Bang Said Didu. Siap-siap itikaf. Oh, siap-siap itikaf. Luar biasa. Tapi kita sebelum Anda iktikaf kita ngobrol dulu lah soal bagaimana lembaga lama Anda sebagai orang mantan di BPPT, orang sekarang ini kan lembaganya berubah namanya BRIN lah, kira-kira sama dengan BPPT dulu ya, di BRIN ini ya, Bang Said dulu ya. BRIN ini kira-kira mengendalikan seluruh lembaga riset dan teknologi. Dan dulu kan yang dikendalikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Sekarang ini ada lembaga yang mengendalikan seluruh litbang, lembaga litbang, gitu, ya. Kira-kira. Nah, kemarin kan sebelum lembaga ini resmi diresmikan dan kemudian kepala dilantik sudah media sudah heboh disebut-sebutkan gitu bahwa dalam undang-undang itu akan dewan pengarahnya ini ex officio itu adalah dewan pengarah BPIP, ini Ibu Megawati ya, karena sekarang dijabat oleh Ibu Megawati, namanya ex officio. Dan ternyata itu betul, itu seperti dikatakan oleh kepala BRIN yang baru, Dr. Laksana Trihandoko, ini mantan kepala LIPI ya, disebut memang begitu. Jadi menurut undang-undangnya, dasarnya undang-undang memang seperti itu, bahwa itu di bawah Dewan Pengarah dari BPIP. Ini orang jadi bertanya-tanya ini, kira-kira apa hubungannya nih ya Bang Said Didu, riset pun dikait-kaitkan dengan masalah Pancasila. Bukan kan ini sebuah ilmu pengetahuan yang saya kira value-nya ya ilmiah saja gitu. Saya pikir sebelum terlalu jauh membelokkan pemahaman yang salah, bahwa pemahaman bahwa kepala BRIN adalah ex officio ke tim pengarah BRIN, kepala BPIP, tim pengarah BPIP ex officio menjadi ketua tim pengarah adalah salah. Itu menafsirkan. Jadi saya ingin menyatakan Mas Hersu bahwa tidak salah publik berspekulasi bahwa akan ada kepentingan subjektif terhadap inginnya dijadikannya ketua BPIP menjadi pengarah BRIN. Ada kepentingan subjektif. Kenapa? Begini, Bapak Presiden sudah menetapkan Menristek sebagai garis miring kepala BRIN. Nah, pada saat PP-nya mau disiapkan, itu ditahan oleh Menkumham. Menkumham menahan, agak lucu kan? Menkumham menahan PP. Oke. Nah, kelihatannya PP ini dilapor kepada Ketua Umum Menkumham, bukan ke Presiden, gitu kan? Ketua Umum Menkumham. Nah, sepertinya Ketua Umum Menkumham, Ketua Umum partainya Menkumham, yang kebetulan Ketua Tim Pengarah BPIP, Ibu Megawati. Nah, terbuka di publik bahwa Bambang Brojo, Menristek Kepala BRIN, yang sudah diangkat Presiden, itu menghadap ke Ibu Mega. Oke, apa kaitannya beliau menghadap ke Ibu Megawati? Kalau tidak ada sesuatu yang besar, karena bukan atasannya beliau adalah Bapak Presiden. Yang kedua, kenapa Bapak Presiden membiarkan bawahannya melapor ke orang lain, bukan ke dirinya, untuk merubah yang dia sudah bikin. Oke, nah jadi dan akhirnya Presiden mengalah dan merubah BRIN, memisahkan BRIN dan menggabungkan Menristek ke Mendikbud Ristek dan Teknologi, dan terlemparlah Bambang Brojo. Jadi ini bukan sesuatu peristiwa sederhana. Nah, kalau ada peristiwa besar seperti ini, Presiden pun mengalah, ya, Presiden pun mengalah. Bayangkan seorang presiden mengalah oleh seorang, oke? Itu bisa bayangkan, mengalah dan merubah keputusannya, bahkan meresapel kabinet. Itu artinya mengganti nama juga, meresapel kabinet. Nah, artinya ada sesuatu. Nanti saya sebutkan kira-kira apa di balik. Nah, setelah itu dibikinlah drama isu bahwa seakan-akan ketua tim pengarah BPIP adalah ex officio ketua pengarah BRIN. Itu kan dibikin sedemikian.
Saya dari awal, saya pembuat undang-undang, tidak akan pernah namanya undang-undang menyebutkan nama lembaga lain, apalagi itu lembaga itu dibentuk oleh presiden. BPIP itu kan dibentuk presiden. Jadi tidak mungkin dalam satu undang-undang itu menyebutkan bahwa tim pengarah Ristek adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu tidak boleh. Itu hanya menyatakan kementerian yang membidangi. Oke, tidak boleh sama sekali menukar lembaga karena nama lembaga harus tidak bisa berubah kapan saja. Undang-undang tidak berubah kapan saja. Jadi pada saat dimunculkan seperti itu, saya udah tanda tanya ini ada apa di balik ini. Setelah saya baca undang-undangnya, saya udah berkali-kali tiap malam saya baca, nggak ketemu itu bunyinya itu. Nah, akhirnya dipakailah pasal 5 huruf A, Undang-Undang Sistem Iptek Nasional, Undang-Undang Nomor 11 2019. Dan harus diingat, setahu saya undang-undang ini lahir lebih dulu daripada BPIP. Oh, BPI udah lama, betul. Nah, tapi tidak ada kata-kata sedikit pun menyatakan di situ bahwa memang disebutkan di situ bahwa ada tim pengarah BPIP, BRIN, Badan Riset Indonesia, Badan Riset. Nah, itu ada tim pengarah, tapi tidak ada menyatakan ketua tim pengarahnya adalah BPIP, tidak ada. Hanya ada pasal 5A menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan dilakukan sesuai ideologi Pancasila. Hanya itu saja. Nah, bahayanya Mas Hersi, berarti kalau semua undang-undang yang ada atau semua anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada yang menyebutkan Pancasila sebagai ideologi, maka tim pengarahnya adalah ketua BPIP, maka seluruh partai itu ideologinya berdasarkan Pancasila loh. Maka berarti nanti tim pengarah seluruh partai politik Indonesia adalah kepala BPIP yang kebetulan adalah ketua umum PDI. Oke? Nah, kalau ini sudah berhasil bahwa Ristek pun dijadikan pengarah ketua BPIP, maka seluruh lembaga, karena hampir semua lembaga itu ada berasaskan ideologi Pancasila. Hampir semua. Hampir semua. Nah, nanti juga kalau di kepolisian ada undang-undang kepolisian, menyatakan bahwa berdasarkan ideologi Pancasila, maka Ibu Megawati juga menjadi ketua pengarah polisi. Hampir semua atau semua, Bang Said, hampir semua atau semua? Hampir semua. Karena itu memang dijaga, jangan sampai ada yang tidak berideologi Pancasila, gitu kan? Nah, ini kan dicoba sekarang yang sangat jauh pun BRIN ini riset. Saya ini peneliti. Bagaimana saya minta arahkan saya ini peneliti bioteknologi. Kalau saya mau merekayasa genetik, membuat ayam cepat bertelur dan makannya sedikit, gemuk, terus saya harus menanya yang sesuai Pancasila yang mana? Ini ayam varietas baru yang atau jenis baru yang sesuai dengan ideologi Pancasila, gitu ya. Nah, itu gimana saya tanya ikan-ikan yang saya ciptakan bahwa apakah kalian berideologi Pancasila setelah saya teliti Anda dan melahirkan anak yang banyak? Nah, bagaimana saya membuat pesawat tempur yang bahwa harus berideologi Pancasila, padahal tugasnya adalah membunuh musuh. Nah, ini ribet sekali. Nah, jadi saya hanya menyatakan bahwa ini ada kepentingan subjektif yang perlu kita amati secara saksama. Ada apa di balik ini sehingga seakan-akan seluruh lembaga atau organisasi yang menyebutkan ideologi Pancasila sebagai ideologinya atau arah tujuannya atau asasnya, maka pengarahnya adalah ketua tim pengarah BPIP ex officio. Ini adalah tafsiran apakah ini akan mengarah ke partai tunggal yang dikendalikan atau tidak, itu pertanyaan. Oke, Anda melihat tanda-tanda semacam itu ya, kalau sebuah dewan yang jauh dari mana-mana urusannya dengan ideologi pun dikait-kaitkan, apalagi nanti lembaga-lembaga yang jelas ada urusannya dengan itu, gitu maksud Anda? Ya, kalau ini sangat jauh, riset dan teknologi itu sangat jauh. Bayangkan kalau kita berunding mau kerjasama riset dengan Jepang, maka kita jelaskan arah riset kita adalah ideologi Pancasila, pasti penelitian Jepang. Kita datang ke Jerman, kita bawa juga ideologi penelitian kita. Mohon maaf, kami mau penelitian tentang
bagaimana baterai bikin baterai mobil atau baterai mobil, terus tapi harus berideologi Pancasila. Pasti susah sekali menjelaskan. Itu susah sekali menjelaskannya karena riset itu adalah betul-betul sunnatullah, nggak ada ininya ya. Mau ideologi apa ya sama saja, mau ideologi komunis, mau di Arab diteliti, mau di Amerika diteliti, mau di Cina diteliti, mau di Indonesia diteliti, sama hasilnya. Tidak ada kaitan ideologi. Oke, jadi dari struktur ini saja kita sudah bisa membayangkan ke depan akan seperti apa BRIN ini, Bang Saididu. Ada apa yang Anda bayangkan dengan posisi Bu Mega di situ sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Ketua Dewan Pengarah? Ya, mohon maaf aja, ini kan ketua umum partai politik. Ini ketua umum partai politik tidak bisa dilepaskan gitu. Jadi nah kalau kita akan ketemu nanti peneliti-peneliti yang juga menjadi penjilat. Kalau peneliti sudah menjilat, maka hancurlah negeri ini. Hancur negeri ini. Karena itu pasti mau menjadi kepala BPPT, mau menjadi ketua LIPI, mau menjadi Batan, mau menjadi apa, sepertinya akan harus mengarah ke partai politik tertentu. Itu nggak bisa dihindari. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan kalau dalam situasi semacam ini kan sudah disebutkan dengan jelas gitu bahwa katanya itu tercantum dalam undang-undang. Jadi sebenarnya kalau dari hasil penelitian tentang undang-undang itu tidak ada ya aturan itu bahwa itu ek officio atau jangan-jangan di PP-nya yang baru dibuat tuh Bang Saididu. Anda sudah baca PP-nya? Tidak bisa digunakan PP karena PP itu buatan pemerintah, mau-maunya dia. Ini tidak. Jadi saya katakan, saya ulangi, tidak ada sama sekali di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional (Sipteknas) yang menyebutkan bahwa pengarah BRIN adalah ex officio ketua tim pengarah BPIP. Tidak ada. Yang dicantolkan hanya menyatakan bahwa ideologi penelitian dan pengembangan di Indonesia harus dilaksanakan searah dengan ideologi Pancasila. Itu saja. Itu saja. Nah, karena ada ideologi Pancasila, maka seakan-akan bahwa tim pengarahnya ada BPIP. Padahal hampir semua lembaga atau kementerian atau apapun atau organisasi itu ada namanya ideologi Pancasilanya. Saya ulangi kembali Mas Hersu, kalau ini dilakukan berarti bisa saja nanti pengarahnya Partai Golkar adalah Ketua Umum PDIP karena ideologinya Pancasila juga. PKS pengarahnya juga ideologinya Pancasila. P3 juga demikian. Kemudian polisi yang karena ada juga Pancasila mungkin maka dia juga pengarahnya Pancasila. Maka penguasa tunggal bukan lagi presiden, maka dikendalikan oleh satu orang, maka itulah partai tunggal yang terjadi. Itu yang itu. Nah, saya nggak tahu arahnya seperti itu. Oke, tadi kan Anda sudah menyebut dan itu juga sudah ramai dibicarakan di media bahwa sebenarnya PP-nya untuk BRIN yang di bawah Ristek itu sudah lama dikeluarkan oleh Presiden, sudah 1 tahun yang lalu ya, tetapi itu bisa ditahan. Dan kita kemudian memahaminya begini, mengapa kemudian seorang Menkumham bisa menahan PP itu ya karena dia menganggap dia posisinya sama dengan Presiden Jokowi sebagai sesama petugas partai. Karena itu beliau Menkumham lebih tunduk pada Ibu Megawati bukan presiden karena posisinya kan selevel tuh Bang Said itu. Ya inilah menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Bu Mega bahwa Jokowi adalah petugas partai sangat terbukti keputusannya bisa diubah oleh ketua umum partai. Saya ingin menyatakan, Mas, ini tidak ada kaitannya. Ini merusak ketatanegaraan. Kita dikenal multi partai. Tidak bisa namanya mengarah ke partai tunggal. Itu negara komunis yang partai tunggal itu Korea Utara, RRC itu partai tunggal. Itu dikendalikan oleh Politbiro dan ketua Politbiro itulah yang menguasai segalanya. Nah, sekarang kita kalau dampaknya nih dengan sudah diputuskan semacam itu dan juga disampaikan oleh Kepala BRIN bahwa ek officio dari Dewan Pengarah BRIN itu adalah Ketua Dewan Pengarah BPIP. Apa yang Anda bayangkan akan terjadi di masa depan? Saya ingin menyatakan bahwa seorang peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Ini Ketua BRIN ini sudah berbohong. Sudah berbohong. Karena di dalam undang-undang tidak ada menyatakan itu. Itu tafsiran dia.
Itu tafsiran dia. Jadi ini sudah berbohong bahwa ini ex officio. Tidak ada. Itu tafsiran dia, hanya kata-kata bahwa riset dan teknologi dilaksanakan sesuai ideologi Pancasila, maka ditafsirkan oleh dia atau oleh siapapun bahwa kepala tim pengarah BRIN adalah tim pengarah BPIP. Itu tidak ada disebutkan. Itu kebohongan. Ya. Nah, yang kita takutkan, Mas Heru, kalau riset dan teknologi sih, satu bahwa pasti riset dan teknologi akan ribet, dan itu memunculkan peneliti-peneliti penjilat dan menunjukkan apatisme karena tidak ada lagi persaingan apapun, tidak ada persaingan intelektual. Saya ini 32 tahun di bawah Pak Habibie, jadi paham betul bagaimana persaingan. Jadi bagaimana kita bersaing, itu bangga-bangga dengan IP 4,0 itu biasa kita. Itu bersaing betul kita. Nah sekarang ini nggak ada lagi persaingan. Nah itu, yang kedua Mas Yarsu adalah yang paling takutkan adalah ini masuk ke tata negaraan, karena seakan-akan bahwa lembaga apapun yang ada menyatakan ideologi Pancasila, maka tim pengarahnya adalah ketua tim pengarah BPIP, yang dalam ini adalah ketua umum salah satu partai politik PDI Perjuangan. Itu menurut saya yang paling perlu diwaspadai. Jadi Anda melihat bahwa BRIN ini hanya pintu masuk ya. Kalau berhasil di BRIN, maka terbuka kemungkinan dia akan masuk ke seluruh lembaga-lembaga yang lain yang ada, bahkan juga organisasi-organisasi politik, organisasi masyarakat dan politik yang semua berlandaskan Pancasila, gitu ya, Bang Saididu ya. Saya ya boleh menduga karena ini tidak mungkin kalau ini bukan agenda keras dan besar di balik ini. Tidak mungkin, Mas. Karena kenapa? Bayangkan seorang menteri menahan keputusan presiden tentang keputusan PP tentang BRIN yang sudah diputuskan presiden, dan itu diresapel. Artinya ada agenda besar di balik ini. Tidak hanya sekedar bahwa ada di BRIN. Jadi saya pikir ya itu pintu masuk. Kalau ini berhasil pasti menyatakan BRIN juga begitu kok. Ya. Berarti yang lain juga akan seperti itu dong. Maka seluruh organisasi atau lembaga yang ada menyatakan mengarah ideologi Pancasila, maka ketua tim pengarahnya adalah ketua tim pengarah BPIP, ketua umum PDI Perjuangan. Baik, ya, Pak Saididu, Anda sudah mengingatkan nih, publik akan mencatat nih ya apa yang terjadi ke depan. Tetapi fungsi kita memang hanya mengingatkan gitu. Ya, kita nggak punya kemampuan apa-apa, tapi kan kemampuan kita membaca supaya publik paham. Saya tidak ada tujuan apa-apa. Negara ini harus selamatkan sesuai dengan sistem yang disepakati, sesuai dengan Pancasila 18 Agustus, bukan Trisila dan bukan Ekasila. Itu yang harus kita pegang. Nah, ini jangan sampai itu merembet kemana-mana, karena kita tahu bahwa ada upaya juga seperti itu untuk merubah undang-undang Pancasila, dan menyatakan Trisila dan Ekasila, dan bersamaan dengan kejadian bahwa tim pengarah BRIN adalah, dan ide tentang itu berasal dari PDI Perjuangan, dan sekarang tim pengarah ketua umum PDIP diarahkan menjadi tim pengarah pada berbagai lembaga yang ada kata Pancasilanya, dan hampir semua lembaga ada kata Pancasila. Baik, oke, terima kasih Bang Saididu perbincangannya. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ini. Kita bayangkan ngeri-ngeri sedap. Ini analisis tidak ada sama sekali tendensius, tapi kita harus mengingatkan tidak ada tendensius, jadi jangan ada ini yang marah, karena saya mengikuti betul berbagai pihak selalu menyatakan bahwa ini ex officio, ini adalah otomatis permintaan undang-undang. Setelah saya baca ternyata sama sekali bukan. Berarti ada agenda besar di balik. Baik, terima kasih Bang Saididu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.